Hormati orang tua kita. Leluhur kita itu orang tua kita, bukan hantu. Jaga adat budaya kalian, jaga adat budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin harapannya sama semua seperti kita, termasuk harapan saya. Kita ini tidak punya perbedaan, semua saudara. Mau lari kemana? Sini loh tanah air kita. Hidup Kalimantan! Hidup! Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budaya. Baik teman-teman, jumpa lagi ya di channel F2 Borneo. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, di samping saya ada Kanda Mail ya, atau biasa beliau dipanggil Panglima Mandau, selaku pendiri dari Lamin 1001 Mandau. Nah ini kita hari ini akan berbincang-bincang santai, tapi agak berat nih Kanda. Iya. Santai agak berat. Santai agak berat, karena apa? Menyangkut dengan kehadiran ibu kota negara yang hadir di Kalimantan Timur, karena Presiden Jokowi sendiri Kanda telah menunjuk Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara menggantikan kota Jakarta. Nah ini kan seperti kita tahu Kanda, nanti dengan adanya IKN ini otomatis teman-teman dari keluarga-keluarga kita dari luar Pulau Kalimantan akan datang tuh Kanda. Iya. Minimal betul bahasanya tuh puluhan ribu lah. Iya. Bahkan nanti magnetnya bisa sampai jutaan. Iya. Mungkin kalau saya pribadi mungkin ada plus minus Kanda ya. Iya. Kalau saya pribadi. Nah ini kita ingin melihat tanggapan dari Kanda Panglima seperti apa menanggapi dengan adanya IKN Kanda. Saya sendiri menanggapinya dengan adanya IKN ini senang sekali sebenarnya adanya IKN di sini. Buat kita orang Kalimantan suatu kebanggaan lah kalau buat saya, sampai bisa jadi ibu kota kan. Tidak semua kota yang bisa jadi ibu kota itu suatu anugerah namanya. Anugerah iya. Jadi memang nilai plusnya mungkin ketakutan dan kerjaan orang-orang lah paling tidak itu. Tapi kan kita jangan berpikir ke situ. Betul. Bagaimana kita menunjukkan kinerja kita, mutu kita. Jangan sampai kita sudah berguru dari Jakarta sendiri. Siap. Masa tidak bisa berguru dari Jakarta? Jakarta itu orang sampai dibuatkan lagu. Anak Betawi ketinggalan zaman. Kita jangan begitu, karena kita sudah berguru dari Jakarta. Nanti orang tidak akan bisa mengatakan anak Kalimantan ketinggalan zaman, karena kita sudah siap. Sudah siap. Siap. Dan kita memohon kepada Bapak Jokowi, Presiden kita, tolong kearifan lokal jangan dihilangkan. Wah. Itu salah satunya. Salah satu ya. Kedua, budaya kami jangan pernah dipadamkan. Siap. Budaya kami turun menurun dari leluhur ke leluhur dan ke anak cucunya. Jadi tidak boleh dihilangkan itu. Itu salah satunya juga. Dan orang Kalimantan itu sangat berbudaya sekali. Selalu mengembangkan budayanya ya, termasuknya saya salah satunya yang selalu mengembangkan budaya orang Kalimantan. Saya kemana-mana, saya tega saja ke Sulawesi kemana pakai cawat itu kan. Kalau dipikir malu nih, di dalamnya cuma sempak sama rumbai-rumbai. Tapi saya tidak memikirkan itu. Bagaimana orang bisa melihat bahwa budaya orang Kalimantan ini sangat tinggi, sangat luar biasa. Orangnya percaya diri, tidak malu-malu. Kenapa harus malu-malu ingin memperkenalkan budaya kita? Nah itu saja mungkin kepada beliau. Saya memohon atas nama orang Kalimantan, jangan pernah apalagi untuk menghilangkan budaya orang Kalimantan, tolong dukung kearifan lokal orang Kalimantan, terus budaya-budayanya ditambah lagi biar tambah maju, agar menjadi menambah perekonomian. Begitu budaya kita ini maju seperti di Bali itu kan, perekonomian dengan sendirinya hidup. Jadi orang sini yang sudah mempunyai talenta seni ukirnya, sanggarnya, segala macamnya, sejarahnya, itu akan menghasilkan uang nantinya. Artinya tidak gelabakan, tidak harus perlu S1, S2, tapi mereka bisa membuat lapangan kerja sendiri. Itu maksud saya. Sebenarnya sekolah itu penting juga, tapi kan di sini karena mungkin bukan ibu kota, jadi mungkin lebih banyak yang tidak mempunyai S1,
Jadi tapi jangan takut dengan orang yang S1 S2 karena ada lapangan kerja tadi. Tinggal memperdalam seni ukirnya, memperdalam budayanya, itu sudah akan menjadikan aset duitnya, menambah apa penghasilannya. Nah itu. Jadi Kanda, saya juga maaf Kanda saya potong dikit. Ya. Jadi gini, dulu kita ini ketakutan terbesar kita ini, mohon maaf Kanda ya, Iya. mungkin hampir seluruh rakyat, maksudnya masyarakat Kalimantan Iya, Timur iya. bersandar kepada batu bara juga ya, Iya, sumber daya alam seperti iya. itu. Tapi sih saya melihat sisi positifnya dengan adanya IKN ini, kita nggak berharap di situ aja Kanda, Iya. di sektor sumber daya alamnya. Ada nilai lebih lagi, seperti nanti kalau begitu ibu kota negara baru berdiri di Kalimantan Timur, sektor jasanya hidup karena perekonomian bakal berdampak di sekitar Iya, IKN, betul. bahkan sampai pelosok-pelosoknya. Kalau saya pribadi seperti itu Kanda. Betul. Tapi yang tetap dipertahankan tadi seperti Kanda Panglima bilang ya, jadi pesan beliau kepada Presiden Republik Jokowi. Indonesia Pak Jokowi, jadi tolong Pak, budaya kita dipertahankan, habis itu adat istiadat kita jangan dihilangkan, seperti itu Kanda ya, karena ini tradisi leluhur kan ya, Bahkan harus dimajukan bahkan harus dimajukan, agar menjadi ikonnya Indonesia. ikon Indonesia, Bahwa Kalimantan Timur sangat unik budayanya, sangat unik. unik sekali. Mereka berbali-balian kan, sungguhan ke leluhur-leluhur, jadi seperti Kuangkai apa segala macam itu. Iya, betul. Nah itu yang di lain mungkin tidak ada, mungkin agak kemiripan sedikit di Tator aja yang ada begitu. Tator kan ya? Iya, jadi itu sangat luar biasa, budayanya di Kalimantan ini unik. Jadi itu kalau bisa bukan harus menyurut, tapi harus melambung naik ke atas, karena dia punya budaya unik itu. Oke. Nah itu. Nah itu teman-teman, jadi harapan dari, sebetulnya yang saya tangkap dari Panglima Mandau sendiri mengenai IKN ini, sebetulnya banyak positifnya nih. Iya. Jadi beliau kelihatannya sangat mendukung sekali IKN. Iya, betul. Jadi harapan kami, kaula muda dan harapan ayahanda sebagai senior kami, dengan adanya IKN ini budaya kami makin maju lagi, makin berkembang lagi, habis itu makin dikenal lagi, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia ya, mancanegara ya, seperti itu. Jadi dengan kemajuannya teknologi, adat budaya kami tetap dipertahankan seperti itu. Betul. Baik Kanda, mungkin itu dulu. Iya. Pada tayangan kali ini Kanda, atau ada yang mau ditambahkan? Tidak ada mungkin. Saya cukup dengan kata-kata itu karena mungkin intinya itu. Intinya itu tadi, jangan pernah budaya kita dihilangkan. Kalau perlu dorong terus setinggi-tingginya. Karena budaya orang Kalimantan itu mengandung magis, jadi luar biasa. Ada magisnya. Nah itu, jadi itu yang membuat dunia akan melerek budaya ini. Begitu budaya kita tinggi, akan tercapai wisata-wisata yang banyak nanti. Nah itu, jadi lapangan kerja itu tidak akan surut. Siap. Nah, kalau budaya tidak perlu tinggi sekolah orang budaya itu. Betul. Nah, jadi tidak harus orang sekolahnya rendah tidak mendapatkan penghasilan, tinggal bagaimana kegigihannya mengembangkan budayanya, seni ukirnya. Nah itu yang luar biasa. Contoh Bali, dia kembangkan budayanya, seni ukirnya. Jadi mereka punya nilai plus, bahkan aura gaibnya di sana muncul. Salah satunya di Kalimantan Timur yang mempunyai aura gaib itu. Orang Kalimantan umumnya mempunyai aura gaib. Nah itu yang suku-suku lain tidak punya kan itu. Orang Kalimantan punya itu. Umumnya Borneo punya. Jadi saya juga pernah ke Bali kan, Iya. pernah ke Bali itu. Jadi begitu kita turun dari bandara, wah sudah kental sekali. Ya dengan bau menyannya, itu. Ya. Jadi pas begitu mereka sudah mengadakan tarian-tarian, rasanya tuh kita tuh sudah masuk dalam alam mereka. Alam mereka seperti Iya. itu. Ya betul. Itu maksud saya. Nah, itu jadi kalau dikonekkan di Kalimantan sendiri maunya seperti itu kan Iya, ya. seperti itu nanti. Begitu kita turun dari pesawat, sudah dengan ukir-ukirannya, ya, dengan seni budayanya, dengan alat istiadatnya seperti itu kan ya. Insya Allah mungkin begitu nanti, karena saya selalu berjuang untuk anak-anak muda ke depan, agar saya jadi picuhan mereka. Mereka harus malu sama saya yang tua aja masih berjuang. Iya, betul. Jadi yang muda harus juga lebih berjuang dari saya, karena dia muda, tenaganya lebih kuat daripada saya kan gitu. Saya berharap sekali dengan anak-anak muda Kalimantan selalu paju budaya kita, jangan pernah malu. Ini budaya kita.
apapun potongannya, ini budaya kita. Saya saja pakai sempak ke Sulawesi itu pulang naik pelni keliling sampai bandara sampai rumah itu pakai cawat saja. Jadi pakai aksesoris itu sudah ini sampai di sini. Jadi saya tidak akan pernah malu. Tidak pernah Bahkan malu. orang bangga melihat kita. Orang Sulawesi itu sampai ngomong begini, waduh, ternyata tidak seperti yang kita duga, orang Kalimantan itu baik-baik. Dia bilang begitu sampai ke saya. Saya sampai terharu dengar kata-kata mereka itu. Nah itu. Ya. Jadi luar biasa 10 hari saya di sana punya kesan tersendiri. Terus saya belajar dari pengalaman sana. Mereka tidak sekental kita budayanya. Jadi kita di Kalimantan ini patut sekali orang tuanya, anak-anak mudanya, ibu-ibunya bangga dengan budaya kita. Budaya kita luar biasa. Luar biasa. Itu. Oke, baik teman-teman. Nah, itu tadi sedikit perbincangan kita, perbincangan saya bersama Panglima Mandau ya, menyambut IKN di Kalimantan Timur sendiri. Jadi, yang saya dapat dari hasil pembicaraan ini, kami sangat mendukung sekali. Baik Panglima Mandau, baik kami sebagai penggiat budaya, baik kaula muda, saya yakin sependapat dengan saya. Cukup sekian tayangan dari kami. Oh ya teman-teman, sebelum channel F2 Borneo closing, saya minta dukungan teman-teman ya dengan cara subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk mengenalkan budaya melalui tayangan YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.